Mengapa Muslim begitu mudah dibohongi? Pernah mendengar bagaimana kaum Muslim begitu membangga-banggakan para mualaf yang katanya mantan pendeta, seperti Yahya Waloni? Dalam suatu wawancaranya, Yahya Waloni yang mengaku menjadi ketua Sekolah Tinggi Teologi Calvinis di Sorong tahun-tahun 2000 sampai tahun 2004. Dan juga mengakui bahwa dia baru lulus dari Institut Teologi Oikumene Immanuel tanggal 10 Januari tahun 2004. Seharusnya yang mewawancarai bisa melihat kebohongannya yang benar-benar mustahil. Bagaimana seseorang yang baru lulus tahun 2004 bisa menjabat sebagai pimpinan sebuah perguruan tinggi dari sebelum dia lulus? Dongeng isapan jempol pun mereka percayai, seperti misalnya Abraham dan Ismail pergi ke Mekah dan kemudian mendirikan kota Mekah yang ada saat ini. Padahal jelas-jelas tidak ada satu bukti pun tentang keberadaan Mekah sebelum Masehi, apalagi abad kedua Gol SM. Dengan bukti yang sedemikian nyata, maka tidak heranlah Quran pun mengakui bahwa umat Kristen akan menjadi superior daripada mereka yang menyangkal kepercayaannya. Surah 3 ayat 55. Behold, Allah said, O Jesus, I will take thee and raise thee to myself and clear thee of the falsehoods of those who blaspheme. I will make those who follow thee superior to those who reject faith, to the day of resurrection. Then shall yet all return unto me, and I will judge between you of the matters wherein ye dispute. Ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya. Lalu mengapa sampai-sampai kaum Muslim bisa sedemikian mudahnya dibohongi? Pernah mendengar peribahasa, malu bertanya sesat di jalan? Inilah ternyata yang menjadi biang keroknya. Mari kita lihat dari ayat Quran, surah 5 ayat 101 dan 102. Surah 5 ayat 101 dan 102. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu, dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kamu menanyakan hal-hal yang serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka tidak percaya kepadanya. Ternyata sang nabi kebingungan menjawab pertanyaan dari umatnya dalam banyak urusan agama. Terutama ketika sang nabi lupa ayat mana saja yang sudah dikeluarkan ketika dia memerlukannya. Janganlah kamu banyak bertanya tentang agama. Sesungguhnya kehancuran umat terdahulu karena banyak bertanya. Dengan jelas dikatakan dalam ayat tersebut bahwa karena kebanyakan bertanya bisa menyebabkan murtad. Bagaimana mungkin suatu pertanyaan terhadap kitab suci yang mengandung kebenaran bisa menyebabkan murtad? Bukankah seharusnya sebaliknya, semakin banyak bertanya semakin kuat iman mereka karena semakin banyak kebenaran diberitakan? Ataukah Muhammad sadar bahwa apa yang diberitakan olehnya adalah suatu kebohongan belaka, sehingga kalau semakin ditanya akan semakin terlihat kebohongan tersebut? Bahkan terlihat jelas bagaimana kebingungannya Muhammad ketika suatu saat dia ditanya tentang apakah itu roh. Surah 17 ayat 85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Jawaban yang diberikan menunjukkan bahwa sudah sedemikian bingungnya untuk menjawab. Sama juga dengan pengalaman yang saya alami sebelumnya.
di mana ketika seorang muslim yang sudah kepepet tidak bisa menjelaskan bagaimana kondisi suatu ayat dalam Quran yang berada di Lauf Mahfuz ketika ayat tersebut dihapuskan dari Quran yang ada di bumi. Jawabannya itu urusan Allah. Muhammad tidak bisa menerangkan sama sekali apa itu roh atau bagaimana hidup dalam roh. Kalau ada seorang anak banyak bertanya itu berarti anak pintar. Jangan dipatahkan semangat keinginan tahunya anak itu. Sebagai orang tua harus sabar menjawab semua pertanyaan anak itu. Itu sebabnya Yahudi menjadi bangsa paling pintar di dunia, bangsa paling utama karena Alkitab diturunkan kepada bangsa mereka. Menurut tafsir dari Ibn Katsir, surah 4 ayat 11 dan 12 yang mengatur tentang pembagian harta, pada awalnya ditanya oleh Jabir bin Abdillah. Dan lagi-lagi dengan mengatasnamakan Allah. Turunlah ayat-ayat tersebut yang kita ketahui salah. Silahkan tonton video yang berjudul Quran vs Sains Allah membutuhkan bantuan manusia untuk membagi warisan. Dan untuk menghindari kejadian yang memalukan, maka Muhammad mengeluarkan jurus saktinya, yaitu Allah SWT dalam genggaman tangga. Dilarang bertanya. Jelas sekarang mengapa orang muslim begitu mudah dibohongi. Karena mereka hanya disuruh menghafal Quran tanpa perlu mengerti isinya, dan ketika tidak mengerti mereka dilarang bertanya karena bisa menyebabkan murtad. Karena memang benar bahwa semakin banyak muslim bertanya akan semakin besarlah kemungkinan untuk menjadi murtad. Demikian juga dengan tujuan dari channel Love Muslim ini, di mana kami mengajak kaum muslim untuk menggunakan akal sehatnya untuk mulai bertanya tentang apa yang mereka sudah percayai selama ini. Karena orang Kristen yakin bahwa Muhammad adalah seorang nabi palsu seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus 2 ayat 1-3. 2 Petrus 2 ayat 1-3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda.